bukan tentang privilege, bukan tentang keuntungan atau apa yang kita miliki yang bersifat material, tetapi apa yang ingin kita capai, gitu ya. Marcus Aurelius, seperti di episode sebelumnya saya membahas tentang dia adalah seorang yang dilahirkan dari keluarga yang memiliki privilege banyak sekali, gitu ya. Ibunya seorang wanita karir yang memiliki bisnis keramik terbesar di Roma pada saat itu, dan sejarawan mencatat bahwa perusahaan ibunya adalah perusahaan yang menyuplai keramik di pembangunan Kolosium, hampir 60-75%. Namanya Lucilla. Dia adalah orang yang berjasa membentuk karakter dari Marcus Aurelius. Tetapi bukan hanya privilege yang seharusnya kita lihat, tetapi cita-cita dari Marcus Aurelius tersebut. Apa cita-citanya? Saya akan bahas di video ini. Selamat datang di segmen Stoik pakai Q. Di dalam Stoikisme banyak sekali tokoh-tokoh yang bisa kita pelajari tentang bagaimana cara mereka mempertahankan prinsip yang mereka pilih, yaitu Stoikisme ya. Tentu saja prinsipnya adalah seperti dikotomi kendali, cara melihat hidup atau point of view atau sudut pandang bagaimana cara melihat hidup itu, bahwa Stoikisme ada dibagi dua gitu ya. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan dan ada hal-hal yang harus dan penting untuk kita kendalikan, yaitu diri kita, opini kita, pikiran kita, judgement kita, impression kita gitu ya, atau anggapan kita. Dan itu adalah hal-hal yang memang seharusnya kita utamakan untuk kita kendalikan dan untuk kita pikirkan dan untuk kita pelajari bagaimana cara mengendalikannya. Sisanya tidak penting untuk dipelajari. Lalu juga prinsip Stoikisme memiliki ethics ya, memiliki ethics, dan kita itu memanggilnya virtue ethics. Kita harus memanggilnya virtue ethics atau etika keutamaan. Kita itu melakukan keseharian menggunakan keutamaan. Plato dalam bukunya Republik gitu ya, percaya bahwa virtue ethics ini lebih tinggi daripada hukum yang ada di dunia ini. Ini adalah etika yang paling tinggi levelnya daripada etika hukum, etika adat, etika manapun yang ada di dunia ini, gitu ya. Karena ini adalah etika yang harus manusia sadari kita memilikinya. Secara alamiah kita memilikinya. Yang harus kita lakukan adalah melatih virtue ethics ini agar kita bisa gunakan setiap saat, setiap waktu. Lalu prinsip ini yang dipilih oleh Marcus Aurelius. Yang dipilih oleh Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi terbaik yang terakhir di kekaisaran Romawi. Dan gurunya siapa? Gurunya adalah Epictetus. Bukan guru secara langsung, bukan guru secara tatap muka gitu ya, tetapi Marcus Aurelius dikenalkan oleh Rusticus, mentornya, kepada Epictetus melalui buku yang ditulis oleh Arrian atau buku diskursusnya, buku discourses judulnya. Ini kalau kamu mau baca, ini bukunya. Ini buku yang saya baca, dan buku ini membantu saya memahami lebih dalam apa itu Stoikisme. Dari pembukaan tadi saya bilang bahwa privilege itu bukan segalanya, bukan dari keluarga apa yang kita, atau dari keluarga mana kita lahir, atau di mana kita lahir, tetapi apa yang kita inginkan di dalam hidup ini. Nah, Marcus Aurelius, ini bukunya ya, buku meditation,
yang sekarang saya ingin bahas. Marcus Aurelius, maaf, kameranya bergetar, ada kucing. Marcus Aurelius bercita-cita untuk menjadi seorang filsuf, seorang guru gitu ya, seorang guru filosofi sebenarnya. Karena dia sangat mencintai kebijaksanaan yang diajarkan oleh ibunya, Lucilla. Tetapi sejak kecil dia sudah menjadi Caesar, atau Caesar itu adalah orang yang sudah ditunjuk dan dirasa berhak untuk mendapatkan posisi sebagai kaisar di Romawi. Itu ya. Dia sudah ditunjuk oleh Hadrian. Hadrian adalah seorang kaisar juga, mengangkat Marcus Aurelius menjadi seorang Caesar, dan juga Marcus Aurelius diadopsi oleh Antonius Pius. Dia juga adalah seorang kaisar yang juga sekaligus paman dari Marcus Aurelius. Nah, karena Marcus Aurelius memahami filsafat yang ia pilih, yaitu stoikisme yang diajarkan oleh mentor-mentornya ya, seperti Fronto, seperti Rusticus, dan lain-lain, dia paham bahwa prinsipnya dia adalah live accordance with nature. Gitu ya, live accordance with nature. Nature ini yang pernah juga saya bahas bahwa nature ini adalah bisa diartikan sebagai sifat, mau itu sifat zaman, mau itu sifat dari sebuah negara atau aturan dari sebuah negara ya, atau juga bisa diartikan sifat alam dan juga bisa diartikan sifat manusia sendiri. Nah, Marcus Aurelius mengerti bahwa sifat zaman pada saat itu adalah ketika seseorang ditunjuk menjadi seorang kaisar atau Caesar, maka dia harus mengiyakan, gitu ya. Itu adalah pemahaman saya ya. Saya tidak tahu apakah memang pemahaman saya salah, tetapi seseorang itu harus mengiyakan. Jadi harus menerima. Dan di dalam stoikisme, menerima tugas itu adalah salah satu bentuk dari live accordance with nature. Jadi mengikuti peraturan yang ada pada saat itu. Lalu Marcus Aurelius sebenarnya tidak mengikis cita-citanya menjadi seorang guru filsafat ya, tetapi dia menanamkan di dalam diri bahwa tanpa menjadi guru dia bisa menjadi seorang filsuf. Jadi zaman dulu itu filsuf itu berbeda dengan zaman sekarang ya. Sekarang itu ketika kita berbicara filsuf itu adalah orang-orang yang lulus dari kuliah filsafat S1 atau S2 atau S3. Tetapi zaman dulu itu yang dikenal sebagai filsuf itu adalah orang-orang yang menjalankan hidup sesuai dengan prinsip yang ia pilih. Karena pada zaman itu banyak sekali sekolah-sekolah filsafat ya, seperti ada Epicureans, ada Cynicism, lalu ada sekolah empirik gitu ya, lalu ada Platonik, ada sekolah yang didirikan oleh Aristoteles dan segala macam lah. Tetapi Marcus Aurelius sudah memilih stoikisme sebagai prinsipnya gitu ya. Jadi dia harus menerima. Lalu dia adalah seorang yang tahu cita-citanya apa, mimpinya apa yang diinginkan oleh dirinya, yaitu menjadi filosof, menjadi orang yang mengikuti prinsip hidupnya. Maka dari itu dia terus belajar, terus mempraktekkan bersamaan dengan atau dimentori oleh mentor-mentor yang memang dipilih oleh orang tuanya atau oleh ibunya yang bernama Lucilla tadi. Dan tentu saja yang namanya mentor pada saat itu harganya tidak murah gitu ya, tidak murah. Tetapi bukan siapa mentornya sebenarnya, bukan siapa mentor yang mengajarkan Marcus Aurelius sebenarnya, tetapi yang membentuk Marcus Aurelius menjadi kaisar yang baik adalah dirinya sendiri. Kesadaran ingin menjadi apa sih kita ini gitu ya.
ingin menjadi orang seperti apa sih? Ingin menjadi manusia seperti apa sih? Tidak peduli siapa mentornya, tetapi kesadaran diri kita ingin menjadi apa. Karena pada akhirnya yang ajaran yang dianut atau yang diikuti oleh Marcus Aurelius bukan ajaran mentornya, bukan ajaran Fronto, bukan ajaran Rusticus, tetapi ajaran Epictetus. Buku ini, buku diskursus yang menjadikan Marcus Aurelius dikenal sebagai Marcus Aurelius, philosopher king, a philosopher king. Gitu ya, dia selalu belajar menjadi manusia yang mengikuti prinsip hidupnya, yang menjalankan prinsip hidupnya. Apapun peristiwa hidup yang ia hadapi, ia tetap menjadi dirinya yang mengikuti prinsip. Banyak sekali peristiwa di dalam hidupnya yang kalau kita pelajari, kita sebagai manusia biasa tidak bisa membayangkan bagaimana kuatnya Marcus Aurelius. Marcus Aurelius dijanjikan untuk menjadi kaisar dari kecil ya, dari umur 5 tahun kalau nggak salah. Dia sudah tahu dirinya akan menjadi kaisar, lalu umur 12 dia ingin menjadi filosof, tetapi ya dia harus mengikuti aturan yang ada, dia sudah ditunjuk menjadi kaisar. Lalu dia harus menunggu selama 28 tahun, karena dia baru benar-benar menjadi kaisar itu di umur 40 tahun, setelah Antonius Pius meninggal. Meninggalnya karena apa? Karena pandemi. Namanya pandemi Antonius Plague. Gitu ya, pandemi yang kita kenal di tahun 2020 kemarin, 2019 kemarin. Pandemi yang menyebabkan banyak orang meninggal dunia karena penyakit. Pandeminya bersifat sama. Mungkin penyakitnya beda, tetapi pandeminya sama. Gitu ya. Dia harus menjadi kaisar di tengah-tengah keadaan Roma yang berantakan karena pandemi. Belum lagi karena pandemi tersebut dia ditinggalkan 7 orang anaknya. 7 orang anaknya yang menyisakan dia hanya memiliki 6 orang anak yang masih hidup. Dan dia hanya memiliki 1 orang anak laki-laki yang namanya Commodus, yang kemudian ia tunjuk nanti sebagai pengganti dirinya di kedudukan kaisar, kekaisaran Roma, gitu ya. Commodus yang kita kenal orang yang tidak bermoral sama sekali, meskipun bapaknya memiliki moral yang sangat tinggi ya, memiliki virtue etik yang sangat tinggi gitu. Tapi Commodus lah yang memang anak satu-satunya yang hidup, yang bertahan hidup dari pandemi tersebut, dari penyakit tersebut gitu ya. Lalu dia adalah juga, Marcus Aurelius maksudnya, adalah orang yang bukan kuat, yang bukan Marcus Aurelius adalah orang yang sama seperti kita, memiliki sifat manusia ya. Bisa sedih, bisa marah, bisa nangis, bisa kecewa gitu ya. Bahkan ketika ada gempa di salah satu bagian kekaisaran Romawi, saya lupa, dia menangis. Menangis bukan karena takut gempa itu meniadakan kekaisarannya, tapi menangis melihat kesengsaraan rakyatnya. Dia menangis melihat kesengsaraan rakyatnya. Di mana pada saat itu banyak sekali kaisar yang tidak peduli dengan rakyatnya, dengan orang-orang yang ada di negaranya, gitu ya. Marcus Aurelius lah yang secara sejarah gitu ya terlihat menangis karena mendengar berita ada gempa di salah satu bagian, kalau nggak salah di Sisilia kalau nggak salah. Lalu kemudian banyak lagi masalah yang ia hadapi. Salah satunya adalah serangan dari barbarian.
dari Jermania Selatan kalau nggak salah, di bagian utara Kekaisaran Roma gitu ya. Dan dia sebenarnya Barbarian ini meminta kerajaan Roma untuk membiarkan mereka masuk dan tinggal di Roma gitu ya. Dan tetapi ketika pada saat itu Marcus Aurelius melihat keadaan rakyatnya yang sulit, maka ia tidak bisa membiarkan imigran-imigran ini masuk, bukan karena dia tidak sayang terhadap imigran, tapi dia lebih sayang kepada masyarakat-masyarakat atau rakyat-rakyat yang ada di Kekaisaran Romawi tersebut. Gitu ya. Jadi dia berusaha untuk mempertahankan garis batas dari atau garis batas dari kerajaannya tersebut atau kekaisarannya tersebut dari Barbarian. Kemudian setelah itu dia dihianati oleh statementnya sendiri gitu ya. Kalau nggak salah gubernur dari Mesir kalau nggak salah, dia dihianati dan dia selingkuh dengan istrinya, tetapi tentu saja itu disebabkan oleh gosip yang merebak pada saat itu bahwa Marcus Aurelius sudah sakit dan sudah tidak bisa bertahan hidup lagi gitu ya. Dan banyak sekali kejadian-kejadian yang sebenarnya kita anggap itu kejadian mudah, tetapi ketika kita dihadapkan dengan kejadian itu adalah kejadian yang sulit dan menjadi tes kita gitu, menjadi pertanyaan kita apakah kita bisa bertahan dengan prinsip kita masing-masing di tengah-tengah kejadian yang dihadapi oleh Marcus Aurelius. Kehilangan 7 orang anak, pandemi, melihat ribuan orang bergeletakan di pinggir Roma gitu ya, karena pada saat itu tidak ada rumah sakit, sampai-sampai anaknya 7 orang meninggal gitu. Jadi yang ingin saya ambil kesimpulan dari cerita Marcus Aurelius ini cerita nyata, bukan legenda, bukan cerita bohong-bohongan, bukan cerita fiksi, tapi ini adalah cerita nyata yang orang lain, banyak sejarawan melihatnya secara langsung gitu ya. Dan ya itu tadi bukan privilege yang harus kita perdebatkan, tetapi bukan berapa banyak juga harta yang ia miliki, tetapi bagaimana atau apa tujuan hidup kita itu gitu ya. Bagaimana kita membentuk karakter kita. Apakah kita ingin menjadi orang yang memiliki karakter ataukah orang yang ingin memiliki harta? Apakah kita ingin menguasai diri kita atau menguasai negara atau menguasai dunia? Tentu saja yang baik itu adalah mengendalikan diri kita dan menguasai diri kita sendiri. Marcus Aurelius dan Epictetus sama-sama orang bijak yang lahir dari 2 dimensi yang berbeda. Yang pertama adalah tahun kelahiran mereka berbeda, gitu ya. Mereka tidak pernah dipertemukan secara langsung, tetapi juga nasib mereka yang berbeda. Tetapi mereka dikenal sebagai orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang-orang yang melakukan prinsip hidupnya setiap hari, mengingatkan dirinya untuk melakukan prinsip hidupnya. Marcus Aurelius seorang kaisar, lalu Epictetus adalah seorang budak, mantan seorang budak, yang menjadi guru filsafat yang dipengaruhi oleh Musonius Rufus. Dan Marcus Aurelius, seorang anak yang dilahirkan dari keluarga kaya yang sudah dinobati sebagai Caesar gitu ya. Dia menyukai dan memiliki buku dari Epictetus dan mengikuti semua yang diajarkan oleh Epictetus. Gitu ya. Nah, buku adalah hal yang sangat penting bagi kita karena kita bisa menanyakan pertanyaan apapun kepada guru kita, yaitu orang yang menulis buku ini.
gitu ya. Ketika saya bertanya kepada Marcus Aurelius, Pak Marcus gitu ya, saya merasa anxious nih, saya merasa takut sih, merasa khawatir gimana caranya ya. Kata Marcus Aurelius, hari ini kata dia, saya bisa berlari dari atau menghindari kecemasan tersebut. Tunggu, kata Marcus Aurelius. Ternyata saya bukan menghindar atau melarikan diri dari kecemasan, tetapi saya membuang kecemasan itu, kata Marcus Aurelius. Karena kecemasan itu ada di dalam diri saya. Dan di dalam stoikisme, kita itu harus mengendalikan apa yang kita miliki, yaitu diri kita. Maka membuang kecemasan adalah kekuatan yang seharusnya kita miliki. Superpower yang seharusnya kita miliki. Membuang kecemasan, membuang ketakutan adalah hal yang harus kita miliki. That is the real superpower. Itu adalah hal yang memang sangat kuat yang harus kita miliki. Gitu ya. Ketika kita menanyakan kepada Seneca gitu ya, saya menanyakan kepada Seneca, saya bilang, saya gimana caranya menghandle kemarahan ya, dia bilang. Lalu Seneca akan mengajarkan saya bahwa untuk atau obat dari kemarahan adalah menunggu. Mendelay, kata dia. Mendelay. The remedy of anger is delay. Jadi ketika kita merasa marah, tunggu dulu. Jangan langsung ventilate gitu ya. Jangan langsung menyatakan bahwa saya itu marah. Jangan. Tunggu. Tunggu, berpikir. Apakah kemarahan itu berada di dalam kendali kamu atau tidak? Lalu ketika saya curhat ke Epictetus misalkan, saya curhat nih, saya dapat pekerjaan yang bagus misalkan. Kata Epictetus, tunggu dulu ya, kata dia. Tunggu dulu ya, kata dia. Kamu harus bertanya kepada diri kamu. Jangan sampai kamu menganggap pekerjaan itu milik kamu. Karena apa? Karena pekerjaan itu suatu saat akan hilang. Itu adalah impression gitu ya, anggapan bahwa pekerjaan itu milik kita dan kita harus bahagia terhadap apa yang kita miliki kan. Tetapi Epictetus bilang bahwa pekerjaan itu bukan milikmu. Pekerjaan itu akan hilang. Kamu bisa melakukan pekerjaan kamu setiap saat atau mengerjakan pekerjaan kamu dengan baik, tetapi kamu tidak berhak untuk bahagia terhadap apa yang kamu miliki, yaitu pekerjaan. Baik itu pekerjaan, orang gitu ya, mobil, rumah, itu bukan milik kita. Pastikan di dalam diri kamu atau di dalam pikiran kamu menggunakan impression atau anggapan yang benar, bahwa anggapan semuanya bukan milik kita, semuanya bisa hilang. Gitu ya. Jadi kita harus tahu bahwa privilege tentang harta dan segala macam itu bukan sesuatu hal yang menjadikan diri kita baik, tetapi keinginan kita untuk menjadi diri yang atau manusia yang lebih baiklah yang menjadikan kita manusia yang baik. Kata Marcus Aurelius di dalam buku ini lagi, jangan mendebatkan cara untuk menjadi manusia yang lebih baik, tetapi kamu harus menjadi manusia yang baik. Terima kasih.